Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ai halak dagang dohami diadopan ni bohim, jala halak pangisua, suang songon saluhut opunami, tudoson halinu sabing do ari-ari nami di atas tanoon, jaladang adong sihirimon. Siapakah kami ini di hadapanmu, Tuhan? Pengalaman dalam hidup ini menyadarkan kita siapakah kita di hadapan Tuhan. Seperti Daud ketika dia melihat apa yang terjadi, apa yang sedang dia hadapi, dia menyaksikan kebesaran Tuhan yang bekerja melalui orang-orang di sekitarnya. Keinginan terbesar Raja Daud adalah ingin membangun bait Allah. Namun dikarenakan Allah menyatakan bahwa yang akan membangun bait Allah adalah anak Daud, yaitu Salomo, hal tersebut tidak membuat Daud kecewa, tidak membuat dia bersungut-sungut atau merasa lebih rendah dari anaknya. Daud memikirkan hal apa yang dapat kulakukan supaya kelak nanti ketika Tuhan telah mengizinkan dan memberi waktu kepada Salomo, maka dia dapat dengan segera melakukannya. Dalam hal ini kita melihat bahwa Allah sendiri yang berkuasa dan mengizinkan seseorang dalam mendirikan baitnya. Daud mengakui otoritas Allah dan menyadari siapa dirinya di hadapan Allah dalam menentukan siapa yang akan mendirikan bait Allah itu. Daud memulai mengumpulkan kebutuhan untuk membangun bait Allah. Semua dimulai dari diri Daud sendiri dengan mempersembahkan harta kekayaan yang ada padanya. Dia tidak mendahulukan meminta kepada orang lain, meminta kepada masyarakat, tetapi Daud menunjukkan contoh kepada masyarakatnya, memberikan dari apa yang ada padanya sebagai persembahan untuk pembangunan bait Allah. Dengan demikian masyarakat juga memberikan persembahan untuk kebutuhan pembangunan bait Allah itu. Daud menyaksikan kemurahan hati Allah, Daud menyaksikan kemurahan hati dari umat Allah itu juga, dan memberikan segala yang terbaik untuk kebutuhan pembangunan itu. Semua yang disaksikannya melalui bangsa Israel membuat Daud sangat bersyukur dan memuji nama Allah yang agung. Daud menyadari semua itu boleh terjadi demikian adalah karena keagungan Tuhan. Dialah yang telah menggerakkan hati umatnya untuk memberikan apa yang terbaik dari yang telah diterima oleh mereka untuk kebutuhan pembangunan itu. Hal yang dilakukan orang lain sebagai ungkapan syukur dan terima kasih dapat menjadi ungkapan syukur dan terima kasih kita juga kepada Allah. Tentu kita juga harus melakukan, memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai persembahan, sebab Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita dengan segala yang terbaik. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita hingga Dia lahir ke dunia ini sebagai manusia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Daud menyadari semua itu boleh terjadi adalah karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Sampai Daud mengatakan, siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya orang asing di hadapan Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang memberontak. Tetapi Tuhan mengasihi, tapi Tuhan menggerakkan hati kami. Daud juga menyadari bahwa manusia itu hanya sementara. Hanya seperti bayang-bayang, seperti tidak ada harapan. Tetapi dalam hal ini dia menunjukkan bahwa melalui orang-orang di sekitar itu, melalui masyarakatnya, Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga pasti ada harapan untuk sesuatu yang lebih baik. Raja Daud menyatakan dalam nyanyian pujiannya bahwa ada perbedaan besar antara sifat Allah dan manusia. Sifat kekal Allah dengan kehidupan yang cepat berlalu dari rakyatnya, dari manusia biasa ini. Tidak ada sesuatu pun yang kekal kecuali kalau itu berakar pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Jika perbuatan kita yang paling mengesankan pudar seperti debu,
Di mana kita harus menaruh keyakinan kita? Hanya di dalam hubungan dengan Allah sajalah kita bisa menemukan sesuatu yang permanen. Kasih-Nya tidak pernah pudar, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghilangkannya. Kita hanyalah sementara. Apa yang ada pada kita berasal dari Allah, dan kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Allah. Berikanlah persembahan dengan mengimani dan mempercayakan kehidupan kepada Allah. Dan itu sebagai wujud ketergantungan kita kepada Allah yang mengasihi kita. Sekalipun sepertinya tiada harapan. Tetapi ketika kita melakukan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan di dalam segala sesuatu itu, kita menyanyikan pujian kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah kita, umat yang dikasihi Tuhan. Yang hidup kita di dunia ini hanya sementara, tetapi Tuhan menyediakan kekekalan kepada kita ketika kita senantiasa terjalin di dalam hubungan, terikat di dalam hubungan dengan Allah, dan di sanalah kita akan menunjukkan kehidupan yang senantiasa terikat, terhubung kepada Allah. Nyatakanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan, bergereja, dimanapun kita berada. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau menggerakkan hati kami untuk melakukan kebaikan. Engkau menumbuhkan, menanamkan iman pengharapan ke dalam hati kami. Sehingga kami selalu berharap dan pengharapan itu nyata dalam semua apa yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.